Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini berarti sudah sarapan semua ya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. mantap. Wahyu sudah mandi, Wahyu? Sudah hamba. Oke, mantap. Tugasnya, saya ulangi lagi, kerjain aja. Kalau bingung, segera japri saya. Apa yang pertanyaan yang bingung, tanya aja ya. Lanjut kita ke materi, ya. Nah, oke, kelihatan ya semuanya? Kelihatan, Pak. Oke, ini banyak sekali. Oke, sampai ke atas ya. Oke. Ini kerajaannya dari Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Demak, Banten, Mataram, Makassar, Goa, Kalo, dan Ternate, Tidore. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Sultan pertama Nazimuddin Al-Kamil. Ya. Lalu raja yang terakhir itu Sultan terakhir itu adalah Malikul Tahir ya. Jadi kenapa pakai Sultan? Berarti rajanya ini beragama apa? Beragama Islam. Yap. Sumber sejarahnya Hikayat Raja-Raja Pasai karangan Hamzah Pansy. Jadi kalian jawab sumber sejarahnya cukup satu udah cukup ya menurut saya. Udah, yang penting sumber sejarahnya udah dapat. Ini Kerajaan Samudra Pasai. Ini terletak di pulau mana? Pulau Sumatera, Pak. Ya, cakep, Sumatera. Lanjut ya. Ekonominya mereka berdagang, sosial budayanya ada diterapkan hukum Islam di sana. Kemudian ini letak lokasi Samudra Pasai, ya petanya, ya di sini Pulau Sumatera, ya. Nah, letaknya di sini. Kerajaan Malaka ini menarik sekali. Kerajaan Malaka Iskandar Shah, dulu namanya Paramisora, ya. Kemudian politiknya dia menikah dengan putri dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, jadi Kerajaan Samudra Pasai dan Malaka ini akhirnya bersahabat, ya. Itu politiknya ya. Kemudian Sultan yang terkenal adalah Mansur Shah bersama Laksamana Hangtuah. Ini menjadi kerajaan Malaka menjadi hebat di masa Mansur Shah ditemani oleh Laksamana Hangtuah. Iya. Itu ya. Kita coba misalkan saya coba dulu ya. Ini bisa diputar nggak ya? Kelihatan nggak videonya? Nggak kelihatan ya? Jadi siapa perlu lakukan apa yang bukan kemampuan. Nggak kelihatan, Pak. Oke, sebentar dulu ya. Itu dulu. Nah, ini kelihatan nggak videonya? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan. ini
bawa gadis ini kepada ketua hamba. Untuk saya dapat aku. Nah, ini hang tuah. Ianya di bumi Melaka. Dia menjadi tugas hamba. Apa yang terjadi di dunia Malaka itu adalah tugas hamba, tugas saya. Ini Laksamana hang tuah, ya. Dia lepaskan perempuan itu. Ini perintah ketua hamba. Ada mana kalau ini tugas satu orang mana? Kalau nak menurut, biar berakal. Kalau mengikut, biar pintar. Ini Laksamana hang tuah, dia hebat dalam bertarung, ya. Ah. Dari kerajaan mana tadi Laksamana hang tuah? Oke. Oke, cukup ya. Nah. Lihat tadi, Laksamana hang tuah, lihat ya. Lihat Pak. Ah, itu gambaran Laksamana hang tuah, ya. Mirip seperti mungkin masa-masa kejayaan Gajah Mada beserta Hayam Wuruk. Kalau Kerajaan Malaka ini Laksamana hang tuah bersama Mansurisha. Namun ketika Kerajaan Malaka ini dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah, jadi ada Mahmud Syah, dia berganti sampai Sultan Mahmud Syah. Malaka ini direbut oleh bangsa Portugis yang namanya Alfonso de Albuquerque, ya. Sumber sejarah Hikayat Hang Tuah tadi dan Hikayat karya sastra dongeng Islam kitab Bustanusalatin karya Ar-Raniri. Nah, itu ya sumber sejarahnya. Kemudian ini Malaka di sini, ya. Dan ini tadi Alfonso de Albuquerque. Orang mana dia? Negara mana? Tadi saya bilang Portugis. Ya, benar. Portugis. Kalau bangsa Eropa datang ke Nusantara, dia 3G masih ingat. Gold, glory, dan gospel. Gold artinya oke, glory. Glory itu kejayaan. Kejayaan. Oke, gospel. Mereka menyebarkan agamanya. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini pusatnya di Kota Raja Banda Aceh. Raja pertama Sultan Ibrahim, ya. Gelarnya Sultan Ali Mugayat Shah, ya. Jadi kalian ini tidak usah dicatat, kalian dengarkan aja. Nanti kalau kurang, kalau apa, kalian bisa cek nanti di YouTube ya, karena saya sudah record ya. Nah. Oke. Ya. Kemudian Kerajaan Aceh ini masa kejayaannya dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, ini. Ya.
Kerajaan Aceh. Kemudian sumber kerajaan Aceh itu ada Benteng Indrapatra, mata uang emas Sultan Kerajaan Aceh. Jadi mata uangnya itu terbuat dari emas masa Sultan Kerajaan Aceh. Kemudian Masjid Raya Baitur Rahman dibangun masa Sultan Iskandar Muda. Jadi ketika masa Sultan Iskandar Muda beliau membangun Masjid Raya Baitur Rahman. Ini jadi sumber kerajaan, sumber sejarah ya. Ini ekonomi sosial budayanya. Perdagangan juga mereka ya, punya pelabuhan, sosial budayanya kurang lebih hampir sama seperti ini Raja Samudra Pasai. Sorry. Salah ini ya. Nah, kita ke Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini di pulau mana? Sumatera kah, Kalimantan kah, Sulawesi kah, Jawa kah? Jawa Tengah. Jawa Tengah apa? Pulau Jawa. Pulau Jawa apa? Ini Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah ini ya, di Jawa Tengah. Berkembang pesat di masa pemerintahan Sultan Trenggono. Ya, Sultan Trenggono. Sumber sejarahnya Masjid Agung Demak. Ya. Rahmat gabung silahkan. 15 pesertanya. Lanjut. Bentar ya. Kehidupan sosial ekonominya mereka bertani, perdagangan juga, dan mereka masyarakatnya diatur dengan hukum-hukum Islam. Kerajaan Banten. Ini raja pertamanya Raja Hasanuddin. Ya. Hasanuddin. Ada sih saya masukin Kerajaan Mataram Islam. Ini juga masa pemerintahannya di Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi kalau aspek pemerintahan kalian cukup raja pertama siapa dan raja yang terkenal siapa udah cukup ya. Meti kenapa Met? Nanya Kak Met, nanti dulu Met. Kita inikan dulu karena waktu terbatas ini ya. Sumber sejarah Kerajaan Banten. Catatan Joa de Barros, ini sejarawan Portugis ya. Judul catatannya The Cadas de Asia. Ini sama seperti Iting sama Fahien, ya, memang beda negara. Dia suka menulis ya. Jadi ini sejarawan dari Portugis, sumber sejarah Kerajaan Banten kan ya. Kemudian Masjid Agung Banten. Kerajaan Goa dan Talo. Ini menarik sekali. Goa dan Talo ini sering disebut dengan Kerajaan Makassar. Ya, ini mulanya dua kerajaan, Goa dan Talo, kemudian digabung menjadi Kerajaan Makassar. Berkembang pesat di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Apa gelarnya? Masih ingat saya jelaskan kemarin di Instagram Live. Ayam jantan dari timur karena keberaniannya ya. Oke. Nah, namun ini mengalami kemunduran setelah menandatangani perjanjian Bongaya dengan Belanda. Ini dua Belanda udah masuk ini. Portugis sudah masuk di Malaka, ini Belanda sudah masuk ya, sudah masuk di wilayah Sulawesi. Apa isi perjanjian Bongaya? Intinya banyak sekali. Yang intinya Sultan Hasanuddin harus memberi kebebasan kepada VOC di Sulawesi. Siapa itu VOC, Pak? VOC ini adalah badan usaha milik siapa? Belanda. Ya. Dan VOC juga ngelawan Sultan Hasanuddin dibantu sama Arupalaka. Ya. Ini. Oke. Dan hak monopoli dilaksanakan oleh VOC. Apa tuh hak monopoli ya?
VOC berhak jualan apa aja dan berhak untuk menentukan harga barang. Itu namanya monopoli. Dan dia satu-satunya yang jualan. Misalkan dia jualan rempah-rempah, dia jualan lada. Nggak ada yang boleh jualan lada selain VOC. Jadi VOC terserah dia mau jual harga setinggi-tingginya atau serendah-rendahnya, terserah VOC. Soalnya seperti itu ya, apa itu monopoli. Kemudian sumber sejarah Gua Talo tuh catatan Tom Pires dan benteng ujung pandang atau Porto Tetap. Tom Pires ini juga orang Portugis, dia suka mencatat juga ya sumber sejarahnya. Tom Pires. Hampir sama kehidupan ekonomi sosial budayanya dengan kerajaan yang lain, Islam lainnya. Ini peta kekuasaan Goa dan Talo. Ya, di daerah sini, pulau apa ini namanya? Pulau apa? Sulawesi. Iya, pulau. Kemudian Ternate Tidore, bagian terakhir. Nah, ini. Ya. Kalau Ternate dipimpin oleh Sultan Ba'abullah, ya. Kalau Tidore dipimpin oleh Sultan Nuku. Ya. Wilayahnya kalian bisa baca sendiri. Nah, wilayah kekuasaan Ternate dari Maluku Timur sampai Papua. Kalau Tidore dari wilayah Gorontalo, Sulawesi sampai Flores. Ini ya. Sumber sejarah Ternate Tidore, tulisan Tom Pires, karyanya Suma Oriental atau Dunia Timur, penjelajahan pedagang Portugis. Di situ disebutkan. Kemudian tulisan Antonio Galvão, orang Portugis juga. Ini dua sumber sejarah dari kerajaan Ternate dan Tidore. Ya, oke. Kehidupan politik Ternate dan Tidore, Portugis bersekutu dengan Ternate, Spanyol bersekutu dengan Tidore. Maksudnya apa, Pak? Portugis itu berteman dengan Ternate, Spanyol berteman dengan Tidore. Namun, setelah ada perjanjian Zaragoza antara Spanyol dan Portugis, Spanyol disuruh untuk menguasai wilayah barat, Portugis menguasai wilayah timur, akhirnya Spanyol keluar dari Tidore. Ya, dan Portugis di Ternate membunuh Sultan Hairun, ayah dari Sultan Ba'abullah di Benteng Sau, kalau buatan Portugis ini. Namun Portugis juga berhasil dipukul mundur oleh kerajaan Ternate itu sendiri. Oke. Ya, galak nih. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah. Oke, cukup jelas. Ada pertanyaan nggak? Sebentar, saya share screen lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih pertanyaan lagi. Ya. Karena sisa 4 menit. Jawab sama-sama, jawab aja. Sama-sama ya. Oke. Peninggalan Islam di Indonesia akhirnya bentuk masjid, keraton, istana raja, nisan, kaligrafi, dan karya sastra. Ya. Ini salah satu masjid Kudus peninggalan Islam, akulturasi antara Hindu dengan Islam. Apa itu akulturasi? Campuran dua budaya menjadi budaya baru ya. Tanya jawab. Siapakah Hang Tuah? Tutup bukunya semua dulu. Wah, tutup buku semua. Coba Ersa, siapa Hang Tuah? 5, 4, 3, 2, 1, Asuti. Melaka. Siapa? Panglima dari kerajaan
Panglima dari kerajaan mana? Kerajaan apa? Kita mungkin kita. Hang Tua. Apa, Pak? Coba Ersa, Hang Tua tadi siapa? Hang Tua. Bentar, Pak. Nggak jelas, Pak. Oh, ini kelihatan nggak PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Ya, siapakah Hang Tua? Orang pahlawan dan tokoh yang benar. Siapa Hang Tua? Yang bisa jawab siapa? Pak. Vita, jawab Vita. Pahlawan dari tokoh legendaris, Pak. Dari Melayu kan Melaka rasanya. Tuti, siapa Hang Tua? Tuti. Panglima dari Kerajaan Malaka, Pak. Ya, Laksamana, benar. Bagus. Saya tanya ke Manda lagi nih. Apa isi makna perjanjian Bongaya? Tuh, Pak Manda. Intinya. Saya coba tanya yang lain. Sinta Josefa, Egi. Sinta Josefa dulu. Apa makna perjanjian Bongaya? Nggak tahu. Egi, Bang? POC memegang hak penuh atas Pak. Monopoli di Ternate dengan Tidore. Sana. Nggak boleh buka buku. Kelihatan. Nggak boleh buka buku. Apa? Bungaya. POC memegang penuh hak monopoli di Kepulauan Makassar. Kerajaan Makassar, ya benar. Coba Rahmat. Rahmat tadi mendengarin lah, sempat lah. Belum, Pak. Wah, Rahmat nih nyerba. Padanya tadi, Pak. Bohong, Pak. Coba Margaret, Pak. Tulisan Antonio Galvao merupakan sumber sejarah kerajaan mana? Margaret. Nggak boleh buka buku. Margaret. Ketahuan Bu. Ayo. Si ini Rahmat lain. Si siapa Wahyu? Apa jawabannya Wahyu? Antonio Galvao. Ayo, Wahyu. Ersa, Bang. Aduh, hai. Matanya. Sindiasi, apa jawaban Sindiasi? Pierre, Bang. Pierre nih pindah berana aja. Manda, apa jawabannya Manda? Anu, Pak, Tidore, Pak, sama Ternate. Iya. Aduh. Oke, lanjut ya. Soal nomor 4. Jangan dijawab, saya pengen nanya si Rahmat sempat nih, Mat. Nggak sempat ya. Pierre itu mic-nya masih mati, Pierre. Saya pengen nanya Tiara, Aradi, siapakah Alfonso de Albuquerque? Nggak tahu. Sinta Josefa? Orang Portugis, Pak. Orang Portugis. Dia menguasai daerah mana? Daerah Vita. Apa jawabannya Vita? Oke, Rahmat. Makinnya Rahmat. Terus Rahmat. Jangan, yang lain. Saya minta Astuti hilang. Astuti hilang. Ada, Kak. Siapa jawabannya Astuti? Alfonso de Albuquerque. Orang Portugis yang merebut kekuasaan Mahmud Syah, Pak. Kerajaan mana tuh? Kerajaan Malaka. Ya. Sumatera Pasai. Ya. Samudra Pasai nama Haya Ersa nih.
Pasti belajar. Aja Pak. Belum mandi itu Pak. Oke, pertanyaan terakhir. Wah, lambat ini. Kayaknya stop dulu ya. Oke, masih banyak bergabung. Halo semuanya. Nah, ini oke. Saya foto lagi nih. Banyak sudah nih. Ada 15 juta yang gabung. 14 juta orang yang gabung. Pertanyaan terakhir adalah ya. Bagaimanakah cara melupakan mantan? Bagaimana caranya? Bakar orangnya Pak. Ah, Gak punya barang-barang. halah. Mau punya mantan ya? Astaga, buhannya nih. Sakit. Di blok, Pak. Oh, di blok. nomornya. Oh, gini ya, dengerin saya. Bakar manusianya. Nih, ini penutupan ya. Sakit hati yang benar itu adalah ketika orang tua kalian tidak bisa melihat kalian sukses. Itu sakit hati yang benar itu. Nah, ya, bikin mereka bangga dengan nama kalian. Oh, anakku nih sudah kerja di sini atau punya usaha ini atau aku udah dikasih uang sama anakku. Nah, itu yang harus kalian pikirkan. Cita-cita dulu baru cinta. Iya, gitu. Ini jangan udah corona galau. Aduh, lah. Hidup. Jangan seperti itu ya. Satu Pak. Ya, fokus. Ya. Oke, yang lain bisa sukses, kenapa saya enggak? Gitu ya. Jadi fokus aja buat belajar, ya. Dan jangan ngecewain orang tua. Mungkin itu saja pelajaran pada hari ini. Salah silap mohon maaf. Saya tutup dulu, stop share. Oke, banyak semuanya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah gabung. Insya Allah ini semua akan saya share di channel YouTube saya. Wah, jangan lupa di blog, di dislike. Ya, oke. Nanti biar yang teman-teman yang lain yang nggak sempat gabung bisa melihat materi ini semua. Oke, itu saja. Jaga kesehatan, jaga jarak, jaga imun. Salam buat keluarga, semoga kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dadah. Belum suhu ya. Suhu. Tangan kanan di atas. Tangan kiri di atas. Oke. Satukan. Oke. SMA. Satu dulu. Oke, bye-bye. Dadah. Thank you. Oke.